Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 4, bertemu kembali bersama Hendarto Story. Sekarang pembelajaran kita adalah lihat tari kecak dari Bali, tari merak dari Jawa Barat, dan tari kipas serumpun dari Sumatera Selatan, kemudian tari golek dari Yogyakarta. Carilah contoh gambar gerak tari dari berbagai daerah di Indonesia. Tunjukkan hasilnya di depan kelas.
Ada dua jenis karya tari, yaitu tari tradisional dan tari kreasi baru. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Tari tradisional adalah tarian yang telah mengalami perjalanan sejarah cukup lama. Contoh tari tradisional yaitu tari Srimpi Sangopati dan tari Gamyong dari Jawa Tengah. Carilah contoh tari tradisional yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari tradisional beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. Tari kreasi baru sering disebut juga tari modern. Tari kreasi baru merupakan karya tari garapan baru. Contoh tari kreasi baru yaitu tari Manuk Rawe, Garuda Wisnu, dan Belibis dari Bali. Carilah contoh tari kreasi baru yang ada di Indonesia. Tuliskan nama tari kreasi baru beserta daerah asalnya. Tuliskan dalam tabel di bawah ini. 1. Nama tari kreasi baru. 2. Manuk Rawe, daerah asalnya Bali. 3. Garuda Wisnu dari Bali. 3. Belibis dari Bali. Dayu teringat dengan neneknya. Nenek Dayu tinggal di Pulau Bali. Dayu sering mengunjungi neneknya yang tinggal di Pulau Bali. Dayu menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Bali menggunakan kapal feri. Pulau Bali dan Pulau Jawa dihubungkan oleh sebuah selat. Nama selat itu adalah Selat Bali. Asal-usul terjadinya Selat Bali diceritakan dalam sebuah cerita. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut. Terjadinya Selat Bali. Mani Angkeran adalah putra Sidi Mantra, seorang Brahmana. Mani Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Mani Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali, Sidi Mantra menasihati anaknya, namun Mani Angkeran tidak mau mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan. Bahkan, dia berani berutang kepada orang lain.
Pada akhirnya, Mani dikejar-kejar penagih utang. Sidi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis, tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat, Sidi Mantra mendapat petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan pada Naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk menemui Naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki. Sidi Mantra meminta sedikit harta untuk membayar utang-utang Mani Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki mulai menggoyang-goyangkan ekornya. Seketika emas permata pun rontok. Sayangnya, harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Mani Angkeran untuk berfoya-foya. Mani Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta. Seseorang memberitahu bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dari Naga Besuki. Mani Angkeran segera menemui Naga Besuki di Gunung Agung seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki, sudilah kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Mani Angkeran kepada Naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidi Mantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang? Kata Naga Besuki sedikit kesal. Aku mohon, beri aku sedikit lagi hartamu Naga Besuki yang murah hati. Mohon Mani Angkeran kepada Naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu, asal kau berjanji tidak akan berfoya-foya lagi, kata Naga Besuki. Naga Besuki akhirnya luluh. Dia mulai menggoyangkan ekornya. Mani Angkeran silau melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor Naga Besuki. Dia segera memotong ekor Naga Besuki dengan pedang. Namun, Naga Besuki berhasil menghindar. Dia segera menyemburkan api dari mulutnya sehingga Mani Angkeran terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan kembali Mani Angkeran. Wahai Naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku Mani Angkeran? Beri dia kesempatan untuk memperbaiki diri. Mohon Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Mani Angkeran lagi, tapi dengan satu syarat. Mani Angkeran tidak boleh pulang bersamamu. Dia harus tinggal bersamaku dan menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang yang baik dan berilmu, kata Naga Besuki sambil menghela napas. Baiklah Naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu untuk dididik menjadi anak yang baik, jawab Sidi Mantra. Akhirnya Mani Angkeran hidup kembali. Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat dan membuat garis memisahkan dirinya dan anaknya. Garis itu mengeluarkan air yang deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang, berikutnya
mengubah kecepatan gerak benda. Kita lihat gambar Dayu mengayuh sepeda dengan lambat dan Dayu mengayuh sepeda dengan cepat. Pada pembelajaran lalu, kamu telah mempelajari tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Masih ingatkah kamu apa saja pengaruh gaya terhadap gerakan benda? Mari ingat kembali melalui latihan berikut. Ayo berlatih. Kamu telah mengenal tentang gaya. Gaya dapat memengaruhi gerakan benda. Ayo ingat kembali apa saja macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Tuliskan dalam kotak berikut. Macam-macam pengaruh gaya terhadap gerakan benda. 1. Gaya memengaruhi benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya memengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat memengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lambat. Yang keempat, gaya dapat memengaruhi arah gerak suatu benda. Setelah menuliskan pengaruh gaya terhadap benda, lakukan kegiatan berikut ini. Carilah gambar peristiwa gerakan benda. Misalnya, seorang bapak sedang mendorong mobil, motor, dan gerobak. Anak sedang memantulkan bola, dan anak sedang mengayuh sepeda. Tempelkan gambar yang telah kamu peroleh pada kotak dalam tabel berikut. Beri keterangan mengenai pengaruh gaya terhadap gerakan benda. Silakan teman-teman cari gambar tentang pengaruh gaya terhadap gerakan benda sesuai dengan perintah pada soal di halaman 81 yang baru saja kita baca sebentar ini. Terima kasih teman-teman telah belajar bersama Hendarto Story. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa dukung Hendarto Story untuk terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.